Selamat sore Polpers di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi kita ke acara Polpers Corner. Kayaknya udah lama banget sih kita nggak mengudara, Benar-benar. mengudara. Lebih tepatnya udah lama kita nggak bikin konten terus kita posting. Dan hari ini aku kedatangan abang ganteng yang satu ini. Aku boleh mulai pakai pantun dulu nggak? Boleh, boleh. Tapi aku nggak mau spill namanya dulu. Oke. Dari Surabaya ke Kota Medan. Cakep. Bawa kelapa dan jangan lupa jajan ikan teri. Cakep. Sebelum saya mulai obrolan ini, silakan abang ganteng memperkenalkan diri. Oke, jadi Cakep. karena Miss Christine menggunakan pantun, jadi kita harus balas dengan pantun pastinya, guys. Aduh tunggu, tapi abis ini jangan saya diminta lagi ya. Oke. Siap, Jadi, silakan Yoga. Oke, pantunnya kita mulai. Meminta daun diberi daun, dalam daun ada buah bidara. Meminta pantun diberi pantun, dalam pantun kita bicara. Luar biasa. Boleh diulang gak sih Bang Yoga? Ada lagi nih, ada lagi, Miss. Astaga, terpana. Oke, satu lagi nih ya. Host kali ini seperti bidadari, sudah cantik, pinter, dan awet muda. Wow. Saya perkenalkan diri, nama saya Yoga Putra Rainanda. Luar biasa. Kok kamu pinter gitu sih bikin pantunnya? Aku aja bikin pantun ini butuh sehari semalam mikirnya. Karena sebenarnya juga ada basic dari adat sih, Miss. Adat, emangnya kamu orang apa? Orang Melayu kebetulan. Oh my god, ternyata dia berasal dari Tanah Deli, original banget ya. Bener-bener. Pantesan pantunnya kalau bisa 2 lagi jempol kaki, Aduh. aku naikin 4. Amazing. Kalau gitu aku boleh minta tolong lah ya, next time tinggal aku japri Yoga bikin pantun ini Aduh, dong gitu. bisa, boleh, Miss. Nanti di bawah ini ada nomornya, Miss. Mana? Nggak ada. Baiklah, nanti kita terakan nomor Bang Yoga ya. Tapi jangan di stalker malam-malam kali ya Yoga ya. Aduh, Boleh? enggak, Miss. Nggak boleh guys. Siap. Oke Yoga, perkenalan tadi udah. Terus aku pengen tahu dong kamu dari prodi mana? Kebetulan Yoga dari Prodi MP3, Miss, Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Oke, kamu semester? Semester 3. Wih, tinggal 3 semester lagi. 3 semester Dadah. lagi, 1 tahun setengah lagi. Iya wisuda. Oke, kenapa sih milih prodi itu? Sebenarnya ini mau dijawab jujur atau cuman formal aja, Miss? Tapi aku tuh jadi kepo. Kepo. Dua-dua aja lah. Aduh. Yang formal dulu deh kalau gitu. Kalau misalnya formal karena ada dukungan juga dari pihak keluarga dan teman-teman juga. Tunggu, sebelum ke yang satu lagi ya. Kamu tahu Poltek Medan dari? Dari Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Wow, oke, kayaknya menyeramkan ya. Kamu orang dalam bukan? Aduh, gimana ya jawabnya? Orang dalam keluarga maksudnya. Iya. Baiklah Yoga, jawaban yang satu lagi tadi boleh diceritain nggak? Gimana ya jawabnya? Ayolah. Kan bikin penasaran nih sebelum ngelanjut gitu kan. Benar-benar. Tapi sebenarnya ini juga menjadi sebuah kisah yang sedikit flashback, tapi kayak sedih, tapi seru juga. Kok sedih? Aku perlu tisu nggak sebelum kamu cerita? Boleh, Miss. Tapi Gimana lagi nggak ada, cerita? ya udah nggak Aduh. apa-apa, nanti pakai ini aja nggak gitu. Oke. Gimana Yoga? Gimana ya? Dari awal dulu ya, Miss. Oke, atau perlu aku tanya? Gak usah Jadi deh. Yoga, apa yang terjadi pada saat itu sehingga kamu memilih MP3? Jadi sebenarnya gue juga pertama kali ya, Miss, gue juga belum tahu apa-apa tentang Poltek Medan karena sebenarnya gue juga punya cita-cita untuk jadi abdi negara. Oke. Tadi abdi negara kan. Tunggu, abdi negaranya yang mana dulu? yang polisi, tentara, atau yang kayak di polisi. sini? Oh, polisi. Oke, terus? Karena gue punya polisi, jadi pengen setelah lulus nih dari SMK, Yoga pengen masuk ngetes untuk tes polisi. Oke. Nah kemudian entah berapa lama karena udah banyak kegiatan dari luar, jadinya seperti kayak lagi malas latihan, Miss. Kadang kan kalau misalnya jadi polisi kan harus setiap hari latihan, tes psikotes pastinya kan. Nah jadi kayak udah terlalu banyak kegiatan, jadi itu semua dilupakan. Terlupakan. Terlupakan. Atau sengaja dilupakan. Oke, kemudian? Nah kemudian ini juga udah banyak kegiatan. Nah kemudian kenapa masuk di Poltekpar? Karena ada someone pupil gitu, yang Yoga suka gitu kan, Miss. Dia masuk ke Poltekpar, daftar Poltekpar maksudnya, Oke. Poltekpar.
kemudian memilih prodi MP3. Nah, jadi karena yoga udah suka nih gitu kan. Jadi karena terlalu bucin, jadi yoga ikuti dong. Ternyata abang ini bucin guys. Jadi yoga ikuti dong apa yang dipilih dia dari pilihan pertama, kedua, ketiga gitu. Buset. Jadi kayak supaya sama aja gitu. Jadi satu kelas, satu kampus, satu prodi, satu kelas lagi. Anjing. Gitu loh sampai kepikirannya Miss. Jadi nah setelah itu kemudian dan ternyata Miss yang lebih sedih lagi, kemudian dia lolosnya di USU. Tapi di sini pun dia lolos waktu itu. Lolos. Oke. Tapi dia lebih milih di USU. Dan tinggal yoga sendiri di sini. Oh my god. Oh, itu first love enggak sih? No. Oh no. Enggak first love. Tapi kok bucin banget ya? Tapi dia tahu nggak sih kalau kamu bucin sama dia? Kayaknya enggak sih Miss. Nggak tahu. Terus Enggak. cara waktu kamu nanya pilihan 1, 2, 3-nya tuh gimana? Karena Daftar bareng yuk gitu. iya, karena dia juga yang ngebantuin Miss. Kayak dia nyuruh untuk masuk Poltekpar kan. Karena kebetulan yoga juga belum kuliah. Jadi dibilang udah masuk aja daftar gitu. Jadi dia ngebantuin untuk administrasinya gitu. Jadi dia ngebantuin sampai untuk pendaftaran hari pertama, hari terakhir, bahkan dia yang sampai untuk buatin gitu. Jadi yoga tuh daftarnya di hari terakhir, paling terakhir loh Miss. Oh my god. Terus kenapa kamu nggak ikut daftar di USU? Ini kan pertanyaannya, kenapa harus ngikutin Poltekpar Medan? Karena udah daftar di USU juga. Oh, kamu Tapi udah daftar ketolak. juga, tapi nggak lulus waktu itu. Terus kalau tadi aku mulai daripada nganggur lama, emangnya kamu angkatan berapa sih SMA-nya? Lulusan tahun berapa Lulusan gitu? tahun 2021 sih. Oh. Tapi kan nggak mungkin juga kalau misalnya pun juga nganggur kan kayak cowok gitu kan. Cowok masa gap year gitu ya. gap year masa jadi harus nganggur sih, daripada nganggur ya udah deh gitu. Tapi ini bukan cadangan kan, Poltekpar Medan kan? Enggak Enggak kan, gue udah enggak. udah gigi udah ngerautin enggak kan gitu. Sampai kalau iya kita batalkan ini. Aduh. Bercanda. Tapi memang banyak banget sih motivasi untuk kuliah di Poltekpar Medan. Satu, bener-bener. memang keinginan sendiri. Yang kedua memang ikut-ikutan. Dan alasannya ketiga hari ini, bucin. Jadi ada kategori baru ya Miss? Iya, kategori baru Oke. bucin. Berarti next time kalau kita promosi, yuk yang bucin merapat gitu ya. Boleh, Tapi ini boleh. bercandaan lah ya. Tapi apapun pilihannya, ketika kita sudah mulai nyaman, kedepannya kita akan tahu jadi apa. Bukan begitu Yoga? Iya. Oke, terus pertanyaan berikutnya Yoga. Kan tadi kamu kesini karena bucin gitu kan. Berarti kamu nggak ada gambaran lah ya, MP3 ini belajar apa sih? Terus Politeknik Persada Medan ngapain sih gitu kan? Kira-kira sesuai harapan gak sih ketika kamu masuk? Kan aku nggak tahu nih sebelum masuk kamu ekspektasinya apa? Kan ekspektasinya cuman biar bareng sama someone itu gitu kan? Tapi apakah ketika masuk kamu sudah mulai kuliah ekspektasinya nyampe? Sesuai nggak gitu? Kalau misalnya untuk pertama kali yoga ditanya nih ya Miss, pertama kali apa sih MP3 itu? Yoga jujur itu nggak tahu apa-apa tentang MP3, lulusannya mau jadi apa, kemudian apa-apa bisa untuk kerjaan setelah lulus gitu kan Miss. Tapi setelah yoga menekuni di MP3 selama hampir 1,5 tahun lebih gitu kan Miss, banyak pandangan-pandangan terbuka tentang yoga. Memang pertama kali setelah masuk awal basicnya itu pengen jadi PNS, pegawai negeri sipil di bidang pariwisata, karena udah jalan-jalannya gratis, pegawai negeri sipil, gitu kan Miss. Semua tuh dibiayain, terus kita udah dapat uang gaji lah gitu kan per bulan. Jadi kayak apa sih yang gak enak jadi PNS gitu? Gue belum tahu bebannya kan, beban negara. Salah, abdi negara. Oke, terus? Nah kemudian setelah udah sampai semester 3, jadi terbukalah pemikiran untuk menjadi entrepreneur di bidang pariwisata. Jadi insya Allah next ke depan setelah yoga lulus pengen buka sebuah desa wisata yang berbasis budaya, Miss. Oke, desa wisata berbasis budaya. Tapi udah dapat gambaran nih kira-kira daerahnya mana gitu? Pengen ngembangin daerah sendiri sih Miss, Deli Serdang. Kamu di mana? Deli Serdang. Iya, maksudnya kan Deli Serdang itu kan dari ujung kiri ke ujung kanan, tengahnya kota Medan. Kamu bagian yang mana gitu? Yoga di Kecamatan Biru-Biru kebetulan. Oh, si Biru-Biru Deli Tua. Si Biru-Biru Deli Tua. Yang di sungai itu. Yang ada sungainya itu maksud aku. Iya. Oh, berarti kamu pengen itu next ke depannya jadi desa wisata. Desa wisata. Tapi karena emang bener sih si Biru-Biru itu kan sebenarnya lumayan terkenal ya, tapi memang kurang tertata gitu ya. Benar-benar. Makanya di Deli Serdang sendiri kan Miss, mereka itu nerapin harus setiap kecamatan punya satu minimal desa wisata.
karena itu lumayan juga ya buat benar-benar. pemasukan masyarakat sekitar. Tapi memang harus ada satu yang punya visi, punya misi yang bisa ngejalanin. Benar. Dan next ke depannya adalah Bapak Yoga. Tadi aku manggilnya Abang Ganteng, sekarang karena visi misinya jadi Bapak Yoga. Berarti kalau sekarang kita podcastnya kamu levelnya masih mahasiswa, next time dia podcastnya menjadi salah seorang Entrepreneur ya. entrepreneurship, pengembang desa wisata yang bakalan ngasih insight lebih banyak daripada hari ini. Amin, Wah, amin, amin. semoga ya. Nah, Amin. jadi teman-teman jangan bingung ketika milih kan. Next ke depannya jadi apa sih dari Poltekpar gitu kan. No worry, karena sebenarnya pariwisata ini sifatnya umum dan bisa kemana aja. Benar kan ya? Benar-benar Miss, karena kebetulan juga ada salah satu dosen yang bilang ya Miss, bahwasanya pariwisata ini adalah sumber yang nggak akan pernah habis. Iya benar. Karena Tapi harus dikelola. benar, kalau misalnya sumber daya lain kan bakal habis nih Miss, seperti minyak, batu bara, tapi pariwisata ini nggak ada habisnya Miss. Gak ada habisnya, yang penting kitanya mau berusaha, mau menyiapkan, dan satu lagi mau melayani. Karena kan tidak semua orang mau melayani kan. Iya, benar. Adanya pengennya jadi bos aja gitu. Oke, Gak, kira-kira apa aja sih yang udah kamu lakukan untuk pengembangan si biru-biru ini? Kalau misalnya untuk pengembangan belum ada Miss, karena kebetulan kan Enggak dong, kan kamu dengar-dengar duta pariwisata bukan sih? benar, tapi kan hanya sebatas untuk mempromosikan nih. Jangan salah, promosi itu adalah bagian dari sumbangsi terkecil tapi memberikan dampak terbesar. Oke. Iya, jadi kamu tuh ayo dong, kita tuh harus belajar, jangan pernah melihat hal yang besar, tapi kita harus belajar yang kecil. Ketika misalnya kamu memperbaiki sungai juga tapi nggak ada promosi, sama aja kan. Iya sih, benar-benar. Kamu jadi bersedih nih, ayo pasti ngeliatnya gede-gede. Karena juga belum ada mengabdi juga kan untuk desa di biru-biru, jadi merasa juga bahwasanya walaupun tadi promosi yang Miss bilang itu berdampak besar, tapi bagi Yoga itu masih hal yang kecil dan harus ekspor lagi nih Miss. Aduh, dia merendah banget sih guys. Jadi masa cuma promosi sih seorang duta wisata gitu kan Miss? Kenapa nggak bisa memunculkan hal-hal yang baru? Apalagi Contohnya apa tuh hal yang baru? kita bisa buat desa wisata atau bisa buat objek wisata. Kebetulan juga lagi pembangunan aliran irigasi. Nah jadi kan bisa dibuat bisa jadi untuk objek wisata gitu kan Miss, atau buat hal-hal yang menarik lainnya sih. Jadi banyak orang tertarik di biru-biru, jadi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat juga gitu. Tapi kan balik lagi, maksud aku di Laval Yoga sekarang sebagai seorang mahasiswa, mungkin pada saat ini kan semua yang Yoga bilang itu sifatnya gede ya, terus butuh modal gitu kan. Mungkin pada posisi ini kan belum, tapi makanya menurut aku tadi dengan kamu promosi sebenarnya itu adalah sumbangsi terbesar di level kita saat ini. Gitu, benar-benar. Nah berarti promosinya sebagai duta pariwisata, tapi kan pribadi juga promosi kan? Promosi. Ya udah lumayan lah, lumayan. Daripada kita ngomong doang tapi do nothing gitu kan? Benar-benar. Gitu. Boleh cerita nggak sih duta pariwisatanya ngikut tahun berapa Yoga? Kebetulan Yoga ngikut duta pariwisata, dan ini duta pariwisata masih tahap kabupaten Miss. Oke. Jadi di Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Masih baru, fresh banget. Oke. Susah nggak sih ngikut jadi duta pariwisata? Enggak susah. Enggak susah? Dia harus ngelewatin step apa aja sih? Kalau misalnya untuk step itu ada pertama pastinya administrasi. Nah kemudian itu ada wawancara, kemudian ada tes bakat, kemudian ada tes ujian. Spill dong kalau wawancara yang ditanya apa aja. Kali aja mereka di rumah ada yang mau. Sebenarnya wawancara itu lebih ke tentang diri sendiri Miss, tentang arti cantik bagaimana, tentang apa sih pentingnya orang tua bagi kita gitu. Terus apa rencana kedepannya untuk 5-10 tahun ke depan. Jauh juga ya. Kalau misalnya aku jawabnya pas saya masih bingung nih gimana. Berarti langsung bye gitu ya. Maybe Terus Miss. Bang Yoga, arti ganteng itu apa? Ini wawancara balik kan. Kalau misalnya arti ganteng sama aja sih Miss. Kalau misalnya juga hanya sekedar wajah yang dilihat oleh orang lain tapi attitude-nya nggak ada, percuma. Jadi arti ganteng bagi Yoga itu harus mempunyai attitude, wawasan yang luas, kemudian harus bisa menghargain orang-orang lain di sekitar kita, walaupun mereka menganggap kita buruk, tapi apa salahnya kita untuk berbuat baik. Luar biasa. Dewasa banget sih, aku jadi bingung mau nanya apa lagi.
Terus Hmm. tantangannya kalau mau jadi duta pariwisata itu sebenarnya apa sih? Tantangannya sih sebenarnya hanya dari diri sendiri. Karena Diri kan sendiri. ada orang yang takut untuk memulai sesuatu kan, Miss. Iya banyak. Mungkin Saya juga salah satunya. mungkin menganggap bahwasanya jadi duta duta pariwisata tuh harus good looking, harus Iya, pintar, karena kan harus biasanya memang cakep-cakep, mm-mm, putih-putih kayak abang ini loh gitu. harus tinggi gitu kan, harus Mm-mm. profesional lah kan secara pekerjaannya juga gitu. Benar. Nah, mereka tuh masih takut-takut dalam mencoba-coba. Berarti intinya masih kurang percaya diri ya. Mungkin, Benar. aduh aku masih ada bekas jerawat, enggak lah gitu kan misalnya ya. Atau Benar. mungkin, aduh flek hitam aku belum gitu kali. Kayak gitu kali ya. Mm-mm, Terus aku pengen tanya lagi, mm-mm. sebenarnya keuntungan jadi duta pariwisata itu apa sih? Keuntungannya tuh banyak. Mm-mm. Pertama kita bisa diajari tentang bagaimana untuk bisa memiliki attitude. Itu paling penting sih, Oh berarti basic. memang ada pelajaran khususnya ya. Ada. Kemudian kami juga diajari untuk menjadi bisa berkembang di dunia luar, di dunia kerja pastinya, seperti diajari untuk podcast, siaran radio, kemudian diajak untuk buat video-video yang bisa meningkatkan skill public speaking kita, Miss. Oh, oke. Kemudian satu lagi yang paling enak nih jadi duta pariwisata Kabupaten Deli Serdang itu, pemenang ya juara satu itu bakal dikontrak di di dinas Mm. pariwisata Kabupaten Deli Serdang selama 1 tahun dan digaji. Wow, sebulannya berapa? Kita ngitung dulu pendapatan Bang Yoga tahun 2021. Boleh di-spill nggak sih itu? Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa lah. Kan kita eh cuma kepo-kepo doang gitu. Mana tahu Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi cukup lah untuk uang jajan, Miss. sejutaan gitu ya. Sejutaan. Lumayan loh itu. Nggak 2 digit. Aku dibisikin Enggak dua sih, Miss. digit. Bang jujur Kalau lah. kalau gitu Mas enak juga sih kalau bisa jadi duta wisata. Kalau 2 digit kan lumayan. Jadi semua orang mau jadi duta wisata ya, Miss. Iya, karena kan ya bisa jadi sih motivasinya jadinya duit gitu kan. Belum kerja tapi gaji sudah 2 digit gitu Tapi kan. sebenarnya salah satu hal yang paling terpenting ya untuk jadi duta, Miss, bahwasanya di sini itu lebih untuk pengabdian. Bagaimana cara Pengabdian. kita untuk mengabdi pada sebuah kabupaten, apalagi kalau misalnya pariwisata berarti tentang menaikkan pariwisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi untuk sekian-sekian tentang uang ataupun lain itu hal-hal yang paling belakangan. Berarti uang ini cuman kayak bonusan gitu ya, tapi Benar-benar. lebih kepada ke idealis diri untuk meningkatkan pariwisata di Liserdang. Mm-mm. Terus selama 1 tahun kamu jadi duta wisata itu Mm. ngapain aja sih Yoga? Maksudnya atau udah kemana aja sih gitu ya? Maksudnya bantu Mm. promosinya udah kemana aja Kalau gitu? misalnya bantu promosi itu masih sekitaran Kabupaten Deli Serdang aja, Miss. Karena kan Yang paling membekas di hati kamu tuh yang mana tuh? STM Hulu. STM Hulu yang di Di eh, dia ada sebuah pancuran gitu, Miss, kayak air terjun. Itu namanya Desa Wisata apa ya? Aduh, lupa, Miss. Aduh, paling terkesan tapi dilupakan. Eh, Kemudian setelah itu Desa Wisata apa ya? Ada sih, Miss, tapi itu sebenarnya tempatnya bagus, indah, tapi dulu itu aksesnya masih belum bagus. Oh, berarti Eh, lemahnya di aksesibilitasnya. tapi sekarang karena juga udah bekerja sama dengan dinas kabupaten, kemudian pemerintahan desa, BUMDes dan lainnya, itu jalannya udah bagus. Jadi untuk menuju ke sana udah tinggal ngiung gitu. Tapi STM Hulu bagian mana sih Yoga? STM Hulu bagian atasnya sih, Miss. Jadi dia tuh harus naik lagi ke bukit-bukit gitu. Nggak, maksudnya dia daerah mana gitu? Misalnya Eh, kayak Pantai Labu gitu kan, mm, dan Deli Serdang juga gitu kan. Masih di Serdang sih, Miss. STM Hulu. Cuman dia bagian mananya nggak tahu ya. Kalau misalnya setelah setelah Patumba tuh, Patumba Oke. terus lagi kemudian masuk STM Hilir, terus lagi baru STM Hulu. Desa wisata di STM Hulu ya. Mm-mm. Apa ya namanya ya? Kok Apa penasaran? ya? Hmm, Jadi lupa nih, Miss. Iya Ayo, sama nih aku ayo. googling dulu. Aku Oke, penasaran oke. soalnya. Desa wisata Liang Pematang. Benar, Wow, benar. oke. Aku jadi penasaran kan, Mm. view-nya bagus ya. Pasti dong, Miss. Wow, di sini cuman ada pancuran itu ya. Ada air terjun, kemudian ada salah satu monumen bersejarah. Mm-mm. Itu ada bekas peninggalan tugu gitu, Miss, tugu untuk bekas masa penjajahan. Oh, berarti di sini ada wisata alam, Sejarah. wisata budaya, Mm-mm. sejarah. Jadi komplit sih. Wow.
Oke. Tapi udah ada homestay-nya juga? Homestay-nya belum sih, Miss. Berarti mungkin sekarang udah mulai harus dikelola Mungkin udah ada pengembangan karena kan dulu itu masih 1 tahun yang lalu kan, Miss. Mungkin bakal ada sih. Ya karena kan sekarang 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan salah. 1 tahun ini sangat digalakkan desa wisata. Benar. Apalagi di masa pandemi COVID kan. Orang juga tidak punya akses bebas untuk keluar, jadi harus ke lingkungan sendiri dulu. Benar. Oke, tadi aku udah tanya profitnya apa, tugasnya apa, tesnya apa aja. Nah, aku boleh tahu nggak sih hobinya ini apa? Hobi. Sebelum aku udahin dulu. Itu kan tuh, Abang Ganteng udah punya pacar belum? Kebetulan belum. Ya ampun, boleh lah dipromosiin. Tadi kan nomor handphone di bawah, sekarang ada yang mau dilengketin lagi nggak? Oke, IG mungkin IG. Di bawah ini juga. Nanti tolong ya Pak Editor ditambahin IG-nya Yoga. Mau Boleh, cari boleh. pasangan Pak. Apa? Akun IG. Akun IG. Oh. Buat nyawer. Berarti nanti Yoga harus live dulu. Nanti Oke. kami terakan OVO di bawah gitu kan. Untuk apa? Membantu Yoga membangun desa wisata. Wow. Asik. Oke, tadi hobinya apa Bang? Kalau misalnya untuk hobi dulu sih lebih main basket, Miss. Oke. Tapi- Makanya kamu tinggi banget ya. Kemudian habis main basket, kemudian nyarilah hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri untuk perkembangan di dunia kerja. Makanya Yoga bergabung dalam komunitas public speaking. Wah, anak celup ternyata guys. Tapi ini celupnya public speaking, amazing. Pantesan speech kamu bagus banget loh. Aduh, Kayaknya aku juga harus belajar ini. ini naik nih sih, Miss, naik kuping saya nih, Miss. Gak apa-apa lah, emang bener sih. Karena kan kadang-kadang ya kalau untuk level mahasiswa kan untuk berbicara saja takut gitu kan. Benar. Gak usah untuk nge-host kayak sekarang atau ngobrol di podcast. Bertanya dalam kelas aja, ada yang mau bertanya semuanya langsung gitu. Iya, masih apalagi kalau misalnya maju ke depan, Miss, langsung kayak grogi Iya, gitu. langsung kayak grogi kan. Gemeter Saya gitu. harus mulai dari mana ya ngomongnya ya gitu kan. Terus kadang yang sampai mules gitu kan. Sebenarnya juga ada pengalaman, Miss, bahwasanya pas mau ujian gitu kan, udah presentasi udah dihafal gitu kan, tapi ketika maju di depan dilihat banyak orang langsung kayak blank. Lupa kan, lupa. Gitu kayak. Iya, aku harus mulai dari mana? Terus aku siapa? Kenapa aku di sini? Tapi aku ngerasain itu loh dulu waktu kuliah. Tiap mau presentasi tuh aku mual, sakit perut, pengen ke toilet gitu loh. Tapi sampai ke toilet nggak ngapa-ngapain, perutnya apa lega, balik lagi sakit lagi Berarti gitu. cuman grogi, Miss. Iya, kayaknya tuh grogi kan. Cuman pada akhirnya dipaksa harus berani sih. Kalau enggak Benar. ya nggak lulus juga Yoga. Baiklah Yoga, kita udah ngobrol panjang kali lebar gitu kan. Aku udah nggak tahu sih berapa kali berapa tadi. Kayaknya udah seluas lahan desa wisata kamu deh. Waduh. Ada yang mau disampaikan nggak ke Polpers di rumah? Yang mau Yoga sampaikan buat mahasiswa pastinya, buat mahasiswa Poltekpar Medan, Buat Polpers. buat Polpers di rumah, bahwasanya jangan pernah berhenti untuk terus belajar, jangan berhenti untuk terus berkembang. Mungkin yang kita anggap hal-hal kecil bisa bermanfaat besar nih di luar sana. Jadi yang penting adalah jangan pernah untuk stuck. Nggak apa-apa jalan, asalkan terus untuk melangkah maju ke depan. Iya benar. Kalau ada batu jangan ditabrak, tapi dilompatin, ya Benar. kan? Biar nggak kesandung. Kasihan jempolnya luka, gitu kan? Oke Yoga, terima kasih untuk hari ini. Kamu sangat menginspirasi sekali, terutama dengan klub public speaking kamu, terus untuk keberanian menjadi seorang duta pariwisata, dan yang paling aku berkesan itu adalah visi misi kamu itu loh, amazing. Tapi aku doakan semoga next ya, kalau kita juga masih di visi ini ya Pak Denny ya, Yoga akan datang membawa desa wisatanya gitu. Amin. Apalagi anak MP3 nanti bisa praktek kerja nyata di tempat kamu, bareng-bareng membangun gitu kan. Itu akan Benar, menjadi iya sih. sebuah hadiah yang sangat luar biasa sih kalau menurut aku. Wow. Semoga ya Yoga ya, Amin, sukses amin. buat kamu selalu. Sampai ketemu lagi di next ketika kamu menjadi seorang pengembang desa wisata. Wow. Oke, Polpers, sampai di sini dulu. Nanti kita akan nyari lagi atau mendatangkan tamu-tamu yang keren-keren kayak Abang Yoga ini. Oke, sampai ketemu. Salam sehat. Take care. Bye-bye. Bye-bye.